Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji beriring syukur sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini dengan kuasa Allah kita bisa berhadir di sini untuk mengikuti wisuda tahfiz dan pembagian rapor SD Manatagama dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Salawat beriring salam sama-sama kita persembahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau di kemudian hari. Penghormatan saya tentunya saya sampaikan kepada Ketua Yayasan Manatagama yang mempunyai acara pada pagi hari ini. Kemudian tentunya di sini juga hadir yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan. Kemudian di sini juga saya didampingi oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Subang, Pak Asisten. Kemudian di sini juga hadir pembina Yayasan Manatagama, Direktur Yayasan Manatagama, kemudian Kepala Sekolah SMP SD Manatagama, kemudian juga ada Kepala Sekolah TK Manatagama. Di sini juga hadir saya lihat para orang tua wisudawan wisudawati yang luar biasa terus mendukung anak-anaknya dalam belajar, dalam bersekolah. Kemudian tentunya yang sangat saya banggakan, anak-anak kami ini para wisudawan wisudawati yang akan ditasbihkan ya sebagai tahfiz Quran pada pagi hari ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, namun dengan 10 jari saya menaruh hormat yang setinggi-tingginya. Hari ini tentunya ini hari yang sangat berbahagia bagi seluruh orang tua. Satu kebanggaan, anak-anak dari yang hadir di hadapan saya hari ini bisa menjadi seorang tahfiz. Kita tidak mempersoalkan apakah itu 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz sampai dengan 30 juz untuk menghafal Al-Quran. Yang sangat penting bagi kita adalah kita sangat bangga anak-anak kita sudah mau membaca Al-Quran, bahkan menghafal itu Al-Quran. Ini satu kebanggaan kita. Belum tentu semua anak-anak mau melakukan seperti itu, dan belum tentu juga orang tua mau mendorong anaknya untuk menjadi tahfiz Al-Quran. Ini satu kebanggaan yang luar biasa. Saya bisa berdiri di hadapan orang-orang tua yang sangat luar biasa dalam mendorong anaknya untuk bisa membaca, untuk bisa menghafal Al-Quran. Selanjutnya, pada kesempatan ini juga tentunya anak-anak kita yang telah berhasil mencapai urusannya, kita berharap tidak hanya sampai pada
pada menghafal. Sekali lagi, tidak hanya sampai pada menghafal. Lebih jauh kita mengharapkan anak-anak kita paham terkait dengan isi Al-Quran itu sendiri. Al-Quran sebagaimana kita ketahui adalah sumber dari ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini. Banyak ilmuwan-ilmuwan Islam yang mempelajari Al-Quran sehingga menemukan berbagai macam ilmu di dalam kehidupan kita ini. Siapa yang punya HP? Itu main HP kan? Ya. Saya cerita bukan ini Bu. Ya, yang menerima HP itu sangat bangga kepada Al-Quran. Kenapa? Dari Al-Quran itulah ditemukannya ilmu algoritma. Dengan ilmu algoritma, data manusia yang ada di dunia ini bisa dimanage, bisa dihubungkan, bahkan antar manusia itu bisa berhubungan satu sama lain dengan algoritma yang menjadi dasar itu untuk penyusunannya. Saya yakin dan percaya ini semua ibu-ibu punya Facebook, punya Twitter, ya enggak? Punya apa lagi? TikTok. Ya. Apa basisnya itu? Basisnya itu adalah ilmu di dalam Al-Quran. Makanya seperti Mark Zuckerberg, Bill Gates sangat kagum kepada ilmuwan Islam yang menemukan aljabar, yang menemukan algoritma, yang menemukan ilmu falak. Nah, ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita itu ke depan, bangga tidak hanya menghafal Al-Quran, tetapi bangga juga mengkaji Al-Quran, dan Al-Quran itu menjadi sumber pengetahuan bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi masyarakat tempat dia tinggal. Selanjutnya, pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan juga bahwa peran dari orang tua itu menjadi sangat penting kepada anak-anak kita sekarang. Ini mumpung saya ketemu dengan orang tua siswa, saya sangat berharap peran aktif dari orang tua di dalam mendidik anak-anaknya juga. Ya, anak-anak kita tidak akan mungkin hanya dididik di tingkat sekolah. Kita berikan, kita serahkan tanggung jawab kepada guru. Waktu yang ada di sekolah, waktu yang bisa dipantau oleh guru itu sangat terbatas. Sebagian besar waktu anak-anak kita ada di rumah, ada di lingkungan rumah kita. Saya mengajak kepada semua orang tua untuk betul-betul bisa memantau, bisa membina, bisa memberi pengajaran yang baik bagi anak-anaknya. Banyak pengaruh di lingkungan sekarang ini yang tidak hanya membawa positif, namun juga negatif. Ya, coba kita lihat sekarang ini, baru-baru ini saja di Subang terjadi tawuran, perkelahian antar pelajar. Yang otomatis kejadiannya itu tidak di sekolah, pasti itu di luar sekolah.
Kemudian kita lihat lagi ada anak yang dirudung atau dibullying. Ya. Terjadinya juga itu tidak hanya di sekolah, tapi di luar sekolah. Saya berharap menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga, untuk mengawasi dan memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita sesampainya di rumah, sehingga permasalahan-permasalahan itu tidak terjadi lagi di Kabupaten Subang. Dan saya yakin orang-orang tua ini yang ada di hadapan saya ini adalah orang-orang tua super yang bisa melakukan hal itu, dan anak-anak kita yang bisa menyelesaikan penghafalan Al-Quran itu anak-anak juga yang super. Kalau tidak akan mungkin bisa menghafal Al-Quran. Tinggal bagaimana kita yang menggait mereka itu sehingga bisa menjadi lebih baik, menjadi insan yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pada bagian akhir, hadirin sekalian yang berbahagia, saya ingin juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Subang yang selama beberapa bulan ini kita menghadapi pesta demokrasi, tetapi kita bisa menjaga kondusivitas, keamanan, ketertiban di Subang sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara, bahkan selesai penghitungan suara kemarin. Saya berharap kondusivitas ini sama-sama kita jaga sehingga kita dapat membangun Subang ini menjadi lebih baik, menjadi lebih maju, dan bisa mengejar ketertinggalannya dengan daerah-daerah lain, tidak hanya di Jawa Barat tetapi di Indonesia. Saya pikir ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga dalam bulan Ramadan ini kita dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan memperoleh pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.